Waalaikumsalam, Bapak. Selamat siang, Selamat siang, Bapak. salam sejahtera bagi kita. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bapak. Eh, Hari ini kita bisa diskusi kelompok ya. Kelompok dua udah presentasi belum? Belum Bapak kemarin. Belum ya? Oh iya 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 iya. Karena ini benar. Heeh. Terlambat satu kali pertemuan. Mana kelompok dua? Sudah siap belum? Sambil menunggu yang lain, berapa orang yang hadir sekarang ini? Sudah berapa ini? Maaf sebelumnya Bapak, itu kayaknya untuk teman-teman yang lain belum pada hadir dikarenakan belum di ACC Bapak untuk masuk ke room ini. Oh, kan admin yang ACC, siapa yang tadi nge-share itu? Siapa yang ACC? Sebelumnya buat hostnya itu sudah saya pindahkan ke Bapak. Oh gitu. Iya betul. Justru saya tuh disibukkan dengan ini apa namanya deh? Ngurusi izin masuk itu bener admin aja yang gini tuh. Oke, siapa aja boleh jadi admin ya. Silakan dibantu masukkan itu. Karena gini, kalau saat saya ngajar, hmm, itu tuh nanti takutnya gini, pada saat kita presentasi itu konsentrasi jadi buyar karena mengizinkan itu. Itu tolong, oh itu udah masuk semua ya? Sudah berapa yang masuk? Baru 26 orang Bapak. 26, ya. Apa kita tunggu dulu? Tolong bantu supaya justru itu maksud saya justru bagus kalau ada yang bisa membantu saya sehingga saya itu bisa fokus. Karena kalau menampilkan PowerPoint aja, saat menampilkan itu PowerPoint harus ditutup dulu baru mengizinkan itu. Jadi selalu bantu untuk mengizinkan itu hostnya. Tidak harus dari saya itu. Tetapi kan saya tetap bisa mau share screen, materi juga tetap bisa kan itu. Itu maksudnya khusus untuk itu ya. Hmm. Fatma. Yang kelompok dua siapa ya? Ada nggak di sini? Coba angkat tangan yang kelompok dua. Kelompok dua ada di sini nggak? Sudah hadir pada nggak? Angkat tangan yang kelompok dua. Yang kelompok dua angkat tangan. Kelompok dua kan gilirannya. Coba angkat tangan. Angkat tangan yang kelompok dua. Kelompok dua. Nah, tuh. Bagaimana sudah siap belum untuk presentasi hari ini? Tanya dulu nih. Kelompok dua sudah siap apa belum? Aktifkan videonya. Ayo monggo monggo. Saya hargai semua yang mau mengaktifkan video. Kemudian kita bersama-sama mau diskusi. Aktiflah dan gunakan kesempatan ini justru kalian dienakkan. Kita kuliah online dari manapun bisa.
Oh, asalkan tempat itu layak. Mau dari tempat kos, mau dari kampung, mau dari mana saja bisa. Nah, tetapi walaupun demikian carilah tempat yang layak untuk kuliah ya. Jangan di perjalanan, jangan di mall, di kafe yang ramai itu ya. Jadi pasar yang masih naik motor berhenti dulu. Tolong dijawab bagaimana kelompok dua siap enggak? Sudah siap belum? Mohon maaf Bapak, masih ada yang belum masuk Zoom. Masih ketahan, belum bisa masuk. Oh begitu. Ya sudah. Kan judulnya apa? Apa judulnya ingat enggak? Hak dan kewajiban. Betul Iya, hak dan Bapak. kewajiban. Iya, Bapak. Hak dan Oh kewajiban. iya. Terus bagaimana kira-kira? Oh, ini saya share bisa kelihatan enggak? Kelihatan, Bapak. PowerPoint saya. Oh, tapi ini bukan ini judul kita sekarang. Ya, silakan sih. Bagaimana kalau kelompok dua siap, silakan dilanjutkan. Tapi kalau enggak, kita lanjutkan materi. Materi kita masih banyak dan kita ketinggalan satu kali pertemuan. Oh, hak dan kewajiban kemarin sudah ya, sudah kita bahas bersama. Tetapi yang belum itu presentasi dari kelompok dua tentang hak dan kewajiban. Kita masih menunggu bagaimana kesiapan dari kelompok dua, atau kita mulai saja. Hak dan kewajiban sudah kita pernah bahas bersama. Permisi Bapak, kelompok Ya. 2 siap, tetapi untuk anggota kelompoknya itu belum semuanya masuk ke Zoom. Bagaimana ya Bapak? Apakah boleh dimulai atau harus gimana Bapak? Ya, tidak apa-apa dimulai asalkan bisa dilaksanakan. Tidak tergantung kepada yang belum datang itu. Eh, kurang berapa orang? Baru berapa yang hadir? Bisa nggak terlaksana? Oke, langsung direspon, jangan banyak kosong. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, biar aja lanjutkan saya lanjutkan. Ana Nur Abidah bagaimana? Sudah belum? Udah siap belum? Ini baru 5 orang itu yang angkat tangan. Kelompok dua yang belum angkat tangan, yang sudah datang. Nah, ini lakonnya datang ke Eri. Priben kia. Bapak, maaf, ini masih kurang satu anak yang belum masuk. Apakah boleh langsung dimulai? Boleh, mulai aja. Biar aja nanti Baik, belakang. Bapak, izin share screen ya. Ya, ya boleh langsung dimulai. Dipercepat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan implementasi hak dan kewajiban mahasiswa dalam kehidupan bernegara. Sebelumnya kami uh, sebelumnya kami, next. Sebelumnya anggota kelompok kami ada saya
ada saya Hanifah Norapida dengan tiga digit NIM terakhir 173 dan teman saya Saya Naila Fitria Ramadhani dengan 3 digit NIM akhir 101, lalu ada Najwa Soroya Arifa dengan 3 digit NIM akhir 103, lalu ada Azah Afifah Thohiro dengan 3 digit NIM akhir 112, Marsha Bella Rahmakania 117, Selvi Nabila Udah Hakim lanjut. dengan 3 digit NIM akhir 154, dan Hanifah Nur Abidah dengan 3 digit NIM akhir 173, lalu ada Mutiara Nur Hidayah dengan 3 digit NIM akhir 174. Latar belakang. Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agent of change, social control, dan moral force dalam menjaga nilai demokrasi. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan di mana tuntutan hak seperti kebebasan berpendapat dan fasilitas tidak dibarengi dengan pemenuhan kewajiban, seperti etika, disiplin, dan ketaatan hukum. Kesenjangan antara pemahaman normatif dan implementasi aktual ini berisiko memicu konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran akan keseimbangan hak dan kewajiban guna membentuk karakter mahasiswa yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab demi keberlangsungan kehidupan bernegara. Pada presentasi kali ini kami akan membahas 5 pembahasan, yaitu yang pertama ada maksud dari hak dan kewajiban mahasiswa dalam konteks kehidupan bernegara. Lalu yang kedua ada bentuk implementasi hak mahasiswa dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga ada bentuk pelaksanaan kewajiban mahasiswa dalam kehidupan bernegara. Yang keempat ada keseimbangan antara hak dan kewajiban mahasiswa dalam menciptakan kehidupan demokratis yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada faktor yang mendukung serta menghambat implementasi hak dan kewajiban mahasiswa dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya ada pengertian hak dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa adalah segala bentuk, kewenangan, dan jaminan yang diberikan negara kepada mahasiswa sebagai warga negara. Kewajiban mahasiswa adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi dari hak yang dimiliki. Berikut ada dasar hukum, di mana ada Undang-Undang Dasar 1945, ada pasal 27 ayat 1, persamaan di hadapan hukum, ada pasal 28E, kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Selanjutnya ada pasal 31 ayat 1, hak memperoleh pendidikan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Contoh hak dari mahasiswa yaitu yang pertama ada hak memperoleh pendidikan yang bermutu, yang kedua ada hak menyampaikan pendapat, yang ketiga ada hak berorganisasi, dan yang terakhir ada hak mendapat perlindungan hukum. Kemudian ada implementasi hak ke mahasiswa sebagai warga negara. Yang pertama yaitu hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas. Hak atas pendidikan menjadi dasar utama bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik, kemampuan berpikir kritis, dan karakter berintegrasi. Kemudian yang kedua yaitu hak atas kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan unsur penting dalam demokrasi yang memberi mahasiswa ruang menyampaikan gagasan dan aspirasi secara terbuka serta bertanggung jawab. Next. Kemudian yang ketiga yaitu hak atas kebebasan berorganisasi dan berpartisipasi. Mahasiswa berhak berorganisasi sebagai sarana belajar kepemimpinan, kerjasama, musyawarah, serta tanggung jawab yang mencerminkan praktik nyata nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang keempat ada hak atas kebebasan beragama dan toleransi. Mahasiswa berhak menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa tekanan atau diskriminasi dalam masyarakat yang majemuk. Next. Yang kelima ada hak atas perlakuan yang adil dan setara. Setiap mahasiswa berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara tanpa adanya diskriminasi. Yang keenam yaitu hak untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Hak mahasiswa tidak hanya terbatas di ruang kelas, tapi juga mencakup partisipasi dalam pembangunan bangsa. Next.
Selanjutnya ada pelaksanaan kewajiban mahasiswa dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan kewajiban mahasiswa merupakan wujud tanggung jawab sebagai warga negara dan bagian dari komunitas akademi. Kewajiban tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupannya, dalam tindakan nyata. Next. Selanjutnya ada bentuk pelaksanaannya yang meliputi yang pertama ada menaati peraturan perundang-undangan dan tata tertib kampus. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, ada menghormati hak asasi orang lain. Yang keempat, ada menjaga etika dan integritas akademi. Dan yang terakhir, ada berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pelaksanaan kewajiban mahasiswa tidak hanya berupa kepatuhan hukum, tetapi juga mencerminkan sikap etis, partisipasi aktif, dan kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi dasar terbentuknya mahasiswa yang demokratis, sadar hukum, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu keseimbangan hak dan kewajiban mahasiswa dalam menciptakan kehidupan demokratis yang bertanggung jawab. Yang pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi dasar terciptanya kehidupan demokratis yang bertanggung jawab. Mahasiswa memiliki hak memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan kampus, namun harus disertai kewajiban menaati aturan dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila membentuk kesadaran tanggung jawab, sikap toleransi, dan perilaku demokratis mahasiswa. Yang keempat, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berperan dalam menanamkan pemahaman hak dan kewajiban serta membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab. Yang terakhir, implementasi nilai Pancasila di lingkungan kampus tercermin melalui sikap saling menghormati, partisipasi aktif, dan kepatuhan terhadap norma. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi hak dan kewajiban mahasiswa dalam kehidupan bernegara. Pertama, ada faktor pendukung, yaitu kesadaran diri dan tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara. Yang kedua, pemahaman nilai Pancasila dan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, lingkungan kampus yang kondusif, toleran, dan demokratis. Dan yang terakhir, pembinaan karakter serta dukungan kebijakan institusi pendidikan. Adapun faktor penghambat yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap hak dan kewajiban. Yang kedua, sikap individualisme dan kurangnya partisipasi sosial. Yang ketiga, kurang optimalnya internalisasi nilai dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, lingkungan yang kurang mendukung pelaksanaan kewajiban warga negara. Selanjutnya adalah kesimpulan. Hak dan kewajiban mahasiswa dalam kehidupan bernegara merupakan dua hal yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang. Mahasiswa tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, tetapi juga berkewajiban menaati peraturan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menjaga etika akademik, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar terciptanya kehidupan demokratis yang bertanggung jawab, serta mahasiswa mampu berperan sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, berintegritas, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Udah selesai? Oke. Boleh keluar dari share screen. Ya. Coba eh, yang kelompok dua sudah hadir semua. Naila, mana Naila? Naila Fitri. Hadir, Bapak. Ya. Najwa, Suraya. Hadir, Bapak. Ya. Kemudian Ajah, Apipah,
Hadir Ya, Bapak. ya. Marsha Bella. Hadir, Bapak. Marsha Bella. Selfie. Hadir Bapak. Aktifkan, aktifkan videonya. Mana? Hadir Bapak. Ya. Kemudian Mutiara. Hadir Pak. Mana Mutiara? Aktifkan video. Mutiara mana Udah. Mutiara? Oh, ya, Tiara ya. Oke. eh Jadikan PKN itu menarik ya. Jangan monoton begitu aja kayak pelajaran gini, hafalan di SD itu loh. Justru ini tuh ajang kita tuh untuk diskusi tentang negara, tentang masalah yang dihadapi bangsa kita, tentang kesulitan, tentang masa depan, gitu loh. Berpikir itu yang strategis dan jangka panjang, punya jangkauan yang jauh. Apalagi tadi disebutkan bahwa ya mahasiswa kan agent of change. Oh, apa aja yang mau dirubah? Bener apa enggak? Tuh? Kapan bisa mewujudkan? Nah, mari kita diskusikan bersama. Dan ini manfaat diskusi ini banyak sekali. Termasuk kuliah online ini ilmu loh semua ini. Pengetahuan semua. Dan tidak boleh kita tidak mahir dalam hal itu. Termasuk membuat PowerPoint itu. Itu bukan cukup sampai di sana. Itu bisa dikembangkan. Yang lebih bagus, ada animasinya, ada filmnya, ada videonya. Seperti itu. Ada foto di dalamnya itu. Wah, itu banyak yang bisa dikembangkan ternyata. Termasuk juga ini kita diskusiin ilmu. Nggak semua orang bisa seketika tiba-tiba mahir terbiasa berbicara di forum umum itu. Lama prosesnya untuk itu. Nah inilah kesempatan kalian tuh belajar, belajar, belajar. Kita diskusikan segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Karena disitulah materi PKN itu. Bukan menghafalkan hak berdasarkan UUD 45 ah, dan segala macam ya. Jadi sekali lagi tolong aktiflah diri ikut ini apalagi jumlah yang masuk ini baru 40-an ini ya. Sudah berapa yang masuk? Sudah berapa orang yang ada di dalam? Ya, 46 Bapak. 46. Ini kan berarti banyak yang nggak hadir itu. Kemana sebenarnya? Itu nggak boleh terjadi. Harusnya justru PKN itu pelajaran yang menarik sekali. Di sini tuh kita bisa, kan sering kita hati itu panas pendengar. Bahkan debat-debat di medsos itu tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah-masalah juga termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu banyak sekali problemnya. Dan sering sengit sekali loh perdebatan diskusi tentang itu tuh. Bahkan sering terjadi demo besar-besaran. Nah itu loh yang kita bahas, itu yang kita boleh itu. Tidak harus hak dan kewajiban mahasiswa itu ya. Oke, silakan yang sudah siap untuk bertanya angkat tangan sekarang ya. Silakan yang mau bertanya, boleh bertanya tentang itu ataupun dalam segala sisi kehidupan kita, berbangsa dan bernegara ya. Problematika yang kita hadapi, problem-problem yang dihadapi oleh bangsa kita. Dan juga kita sebagai warga dunia, apa hak dan kewajiban kita? Harusnya bagaimana kita memposisikan diri sebagai warga dunia? Apalagi kita terancam adanya perang, bahkan perang dunia, tingkat dunia perangnya. Terus kita mau apa? Kita harus bagaimana? Apa nyiapkan keris mengasah atau itu menguruncing kita ikut berperang ke sana? Atau bagaimana? Itu juga hak dan kewajiban kita ya. Apa kita adakan demo besar-besaran di sini anti anti Amerika atau anti apa?
Ya, itu juga hak dan kewajiban kita. Monggo, silakan siapa yang mau bertanya, angkat tangan, boleh bertanya apa saja. Nah, udah siapkan pertanyaannya, harusnya dari awal udah disiapkan loh. Dari pagi, bila perlu dari kemarin udah siap pertanyaannya. Baik itu hak maupun kewajiban ataupun hal-hal lain, kita tuh menyikapi terhadap situasi perang Iran dan Amerika plus Israel. Bagaimana sikap kita menyikapi itu? Termasuk di dalamnya hak dan kewajiban ada di dalamnya. Yang mau berbicara silakan boleh. Tanggapi boleh. Kita tahu bahwa perang tersebut itu ini benar-benar mengancam, berbahaya sekali. Dan kita tidak terlibat di dalamnya, tetapi akan kena dampaknya. Dampak yang paling dekat bagi kita adalah masalah ketahanan kita di bidang energi. Sangat rawan sekali. Apabila di sana itu sampai terjadi eh, apa namanya peledakan besar-besaran di sana ya, udah kita tuh udah siap-siap. Yang dari Tegal, yang dari Purwokerto, mau naik apa nanti ke sana? Kendaraan kita diam di tempat semua, nggak ada BBM. Bisa terjadi itu ya. Itu paling kecil itu dampaknya. Dampak lainnya minta ampun banyaknya. Nah, bagaimana kita harus menyikapi itu? Monggo-monggo silahkan, itu juga mengait tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Mulai dari pribadi. Atau pertanyaan lain boleh. Loh, nggak ada yang mau nanya. Atau mau menanggapi apa yang saya sampaikan tadi. Kalau nggak ada yang mau nanya. Tuh. Monggo-monggo sekecakaken. Aduh, ini diskusi loh. Bukan, ini diskusi, bukan neng-nengan, bukan dalam hati. Kita diskusi itu em, harus ngomong, tidak bisa di dalam hati. Nina Ardani mana? Ada, Nina Ardani ada namanya Hadir di. Bapak. Oh, iya. Oh, oke hadir. Kamu mau bertanya atau komentar terhadap yang statement yang saya sampaikan tadi, Nina? Sejauh ini saya belum kepikiran sih Bapak. Belum kepikiran? Ya, Iya enggak apa. Bapak. Iya, 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 iya. Oke, silakan duduk manis ya. Tetap semangat. Lela, mana Lela? Hadir Bapak. Ayo, kamu mau nanya apa? Belum ada pertanyaan Bapak. Belum ada. Oke, Pika Agustina dan jawab dan jawab ada dan aktifkan video. Pika Agustina. Benar ini Pika Agustina ada di sini. Pika Agustina ada? Enggak Ada masuk. Pak, hadir Pak. Aktifkan Hadir Pak. video. Ya, 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 ya. Aktifkan video, bilang hadir ya. Aktifkan video dan bilang hadir. Yang saya panggil Salma Aliatul. Aktifkan video dan bilang hadir. Hadir Bapak, Oh, tuh maaf videonya ini bukan. kameranya sedang rusak tuh Pak. Oh, iya, 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 iya. Alasan yang bagus ya. Terus Nasrina, Nasrina Harum Asna, aktifkan video jawab ada. Hadir. Aktifkan video jawab hadir. Nasrina Harum, boten wonten. Nasrina Harum boten wonten. Nggih. Fadilah Aulia, aktifkan video Hadir Bapak. jawab iya. Fadilah, oke.
Priscilia Palerin, Hadir Bapak. aktifkan video. Ya, bagus. Violia Septi, Hadir Bapak. ya. Tisha Risariani, Hadir, Pak. ya. Naila Fitria, Hadir Bapak. ya. Oke. Najwa Sauroya Aripa, Hadir Bapak. ini kelompok 2 semuanya. Ajah Apipah, Hadir Bapak. iya. Berbicara dia biar nyoba atau mic-nya gimana, nggak pernah dipakai. Video nggak pernah dipakai nanti rusak lama-lama karatan loh. Masih Abela, Hadir Bapak. iya pinter. Selfie Nabila, Hadir Bapak. iya semangat. Hana Hanifah, Hana, ojo Hadir Bapak. duduk manis, jangan pergi-pergi. Mutiara Nur, Hadir Bapak. waduh, iya. Mutiara Nur. Kayana, Kayana Elpeta, Kayana Elpeta. Aktifkan video Kayana, Kayana Elpeta. Berarti tidak ada memang Kayana. Vina Ayu Lestari, Hadir Bapak. oke. Maritza, Mariza hadir. nggih, nah gitu pinter. Fatma, Hadir, Bapak. iya anak pinter. Desi Nurul, Hadir Bapak. oke. Siti Naila, Siti Hadir Naila, Bapak. mana. Iya, alhamdulillah. Terus Rizky Cahya, Hadir Pak. iya. Lo kok cewek? Nah itu Rizky Cahya, iya. Oke, Alperel, Hadir Bapak. ya. Terus M Irfan, iya. Bagus. Dimas Pasha, Hadir Bapak. mau enak minta ampun om lo. Mau kuliah dari mana aja tinggal bilang aktifkan. Wadah, enak sekali. Eh, jangan seenaknya kalau sudah dikasih keenakan ya. Semangat semuanya. Irsyad, Hadir Pak. mana ya, bagus. Wih, latar belakangnya mantap. Nasirul Ulum, Hadir, Pak. mana benar ya. Tetap rajin dan semangat ya. Lela Nurjana, Iya Bapak. ada Agni Hadir, Pak. Pratista, ya. Clara Amelia, Clara Amelia, Clara Amelia. Nah, ini kok nggak pernah hadir ya? Kemarin juga nggak hadir. Sudah pindah mungkin tuh. Sonia Dwi Aini, Hadir Bapak. iya. Esther Aprilia, Esther. Oh. Nina Mutiara, mana tadi Nina Mutiara? Hadir Bapak. Iya, Nina Mutiara Ardani. Esther Aprilia Dian Sari. Esther nggak datang. Claudia Panesan. Claudia Claudia jaringannya lagi bermasalah, Pak. siapa? Claudia jaringannya lagi bermasalah. Tadi sudah sempat join tapi kepental. Oh, itu harusnya pergi cari tempat atau naik di atas atap mungkin perlunya ya jaringannya. Oke, ada di mana gerangan? Ya nanti kita tunggu ya. Claudia ya yang enggak.
Yang gangguan jaringan Claudia. Iya, Bapak. Ya. Rahma Saskia. Hadir Bapak. Ya. Nadien. Hadir Bapak. Mana Nadien? Ayo tunjukkan dirimu. Nadien. Saya Pak. Oke, bagus. Terus Iga Maharani. Hadir Bapak. Oh iya, pinter. Kamila. Hadir Bapak. Kamila ada. Sambil siapkan pertanyaan ya. Pokoknya siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ini saya ngabsen sambil menunggu karena mungkin yang buat pertanyaan lama mikirnya loh. Dentania Aprilia. Hadir Bapak. Ya. Nabil Ahmad Malik. Hadir Bapak. Ya. Windy Patika. Hadir Bapak. Irmayanti. Hadir Irmayanti. Pak. Ada? Mana Irmayanti? Ada Pak. Lihat orangnya kok. Nah, itu. Bagus, pinter. Siti Nur. Hadir Bapak. Siti Nur, ya. Ahmad Irsya Miladi. Hadir Bapak. Pinter. Rinjani. Hadir Bapak. Oke, Rinjani. Terus Nyoman Tania Nesa. Hadir, Pak. Ya. Fadia Ardian Adisti. Hadir Bapak. Oke, Fadia. Kemudian Agnes Tio. Hadir Bapak. Agnes Tio sudah. Aquida. Hadir Bapak. Iya. Muhammad Faisal. Muhammad Faisal. Hadir Pak. Muhammad Hadir Faisal. Pak, hadir. Terus nggak Hadir bisa. Pak. Ya, bisa aktifkan video. Nah, Hadir Pak. Ada suaranya nggak Pak? ya, ya, udah denger. Iya. Kacamatamu bagus sih. Ya, kok mantap ya. Terus Raja, Raja Hafid. Hadir Pak. Mana Raja Hafid? Hadir Pak. Videonya mana? Hmm. Oke, Ayo. pinter. Sekarang saya beri kesempatan untuk bertanya. Jangan lupa dengan apa tugas dan kewajiban kita sekarang itu. Ini Fatma sudah angkat tangan, yang lainnya bagaimana? Fatma sudah angkat tangan, silakan siapkan pertanyaan. Jauh-jauh sebelumnya sudah siapkan loh pertanyaannya. Ini manfaatnya banyak sekali. Belajar, 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 belajar berbicara, belajar mengungkapkan pendapat. Juga supaya amal perbuatan baikmu itu, kehadiranmu itu tercatat. Ya, ini saya catat semua. Siapapun yang melakukan amal perbuatan baik itu, saya catat ya. Fatma, Fatma, monggo. Ya, mungkin makasih kepada Pak Agung sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Mungkin saya ingin bertanya mengenai salah satu implementasi dari hak mahasiswa sebagai warga negara ya Pak ya. Nah, salah Ya. satunya kan tadi udah disebutin nih, salah satu dari hak mahasiswa itu tuh adanya kebebasan mahasiswa dalam berpendapat. Nah, pertanyaannya itu tuh bagaimana sih mahasiswa mengukur batas antara kebebasan berpendapat dan efektivitas pendapat itu sendiri? Apakah ketiadaan respon dari pemerintah menandakan kegagalan komunikasi massa atau malah justru kegagalan sistematik dalam struktur demokrasi pada negara kita? Mungkin pertanyaan dari saya itu aja, Bapak. Ya, kelompok satu diperhatikan loh, dicatat pertanyaannya, dipahami apa maksudnya gitu ya. Bagaimana kelompok satu paham nggak atau perlu diulang? Lela gimana? Kok Lela? Lela itu kamu kelompok berapa Lela? Kelompok 4. Oh, empat ya.
Aja Hapipah, gimana aja? Aja Hapipah, bagaimana paham nggak apa yang ditanyakan tadi? Langsung respon, atau langsung dijawab? Waduh, anak nih Pak. Waduh, ini apa yang membuat ini ya nggak responsif itu ya? Atau mungkin dia sibuk sendiri ya? Atau mungkin lagi naik Maaf kalau motor? maafnya Ya, tadi ya silakan. Bagaimana bisa pahami pertanyaan tadi? minta tolong diulang pertanyaan tadi. Ya, ya diulang intinya aja ya. Fatma ya Fatma. Fatma, Iya, Bapak. intinya, ya singkat. Oh, Oke, mungkin inti pertanyaan dari saya itu bagaimana sih mahasiswa itu mengukur batas antara kebebasan berpendapat dan efektivitas pendapat itu sendiri? Apakah ketiadaan respon dari pemerintah itu menandakan kegagalan komunikasi massa atau malah justru kegagalan sistematik dalam struktur demokrasi pada negara kita? Permisi Bapak, izin menjawab pertanyaan ya dari ya. Saudara Fatma. Silakan Naila. Terima Ya. kasih atas pertanyaannya. Menanggapi pertanyaan tersebut, kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak mahasiswa sebagai warga negara yang dijamin dalam konstitusi kan. Nah, kebebasan berpendapat tentu juga memiliki batas, yaitu yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, tidak melanggar hukum, tidak menyebarkan hoaks, serta tetap menghormati hak orang lain. Sehingga mahasiswa itu dapat mengukur batas dengan memastikan bahwa pendapat yang disampaikan itu benar. Terkait dengan ketiadaan respon dari pemerintah, hal itu tidak selalu berarti kegagalan komunikasi massa ataupun kegagalan sistem demokrasi. Tapi itu bisa jadi proses penyerapan aspirasi yang membutuhkan waktu karena harus melalui berbagai tahapan dalam sistem pemerintahan tersebut. Tetapi jika aspirasi tidak terus-menerus direspon, maka itu bisa menjadi bahan evaluasi sebagai kualitas komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam praktik demokrasi tersebut. Bagaimana Saudara Fatma, apakah cukup? Ya, nggak boleh langsung cukup. Yang lain juga boleh nambahkan. Jawabannya luas, banyak hal yang bisa dipakai. Boleh berbicara. Siapapun boleh. Kelompok dua dulu, kelompok dua. Atau yang lain mau nambahkan juga boleh. Yang lain juga yang mau bertanya, yang sudah menyiapkan pertanyaan, nah, angkat tangan. Habis ini nanti Siti Nur ya, sebentar duduk manis ya dulu ya, Siti Nur ya. Jadi kalau mau ah, melaksanakan gini, menyampaikan pendapat atau mungkin demo lah ya. Yang pertama itu memang harus masuk akal, logis ya, disertai dengan data yang empirik, yang valid, bukan berupa fitnah kan itu ya. Kemudian eh, eh, bermanfaat. Bermanfaat itu bagi siapa? Bagi masyarakat, halayak umum. Ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya orang nggak mau. Dan apalagi nggak didukung. Apalagi nyata-nyata demo itu hanya untuk memperjuangkan partai politik, golongan tertentu, memperjuangkan kepentingan pribadi itu misalkan ya, hanya untuk mencari jabatan itu kan kelihatan. Ya disitulah harus pintar ya menilai, wah ini jelas ini arahnya untuk menyerang pemerintah itu supaya nanti diganti bila perlu turut paling tidak nanti semua apa namanya yang dilakukan pemerintah supaya menjadi suatu kesalahan supaya nanti pada pemilu yang akan datang presiden yang sekarang atau mungkin pejabat sekarang nggak terpilih lagi tuh dicalonkan pun enggak kan itu bisa kan ya harus kita ngelihat harus jeli tidak ada tindakan apalagi menyangkut tentang masa yang tidak ada bau politiknya.
Ya, boleh nggak orang berpolitik? Ya kenapa enggak? Mahasiswa juga boleh berpolitik. Kalau semua orang dilarang berpolitik, banyak yang nggak boleh. Apalagi ada larangan TNI dilarang berpolitik. Lah mahasiswa juga harusnya nggak boleh berpolitik. Karena tugas mahasiswa itu belajar. Ya begitu ya. Jadi sebenarnya hak politik bagi siap orang boleh. Tetapi politik yang gimana? Politik untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa. Bukan politik praktis untuk memperjuangkan dirinya sendiri atau orang lain. Itu yang nggak boleh ada di dalamnya. Nah kemudian eh, ada kepentingan yang memang benar-benar mendesak. Ada ketidakadilan yang benar-benar harus diperjuangkan. Ada perilaku yang tidak manusiawi, yang biadab, yang harus diperjuangkan. Nilai moral. Nah, itu nyata ada. Nah, itu baru orang menyampaikan pendapat toh. Protes, kritik, ya itu memang penting, bagus sekali dan terbuka untuk umum sekarang. Siapapun boleh berbicara dan tidak benar itu kalau sekarang kita kebebasan kita terbelenggu, terikat sudah enggak zamannya itu. Itu zaman dulu. Sekarang itu ada medsos loh. Semua orang adalah wartawan. Siapapun bisa nge-share video. Siapapun bisa menyampaikan pendapatnya lewat medsos. Siapapun bisa mendukung suatu pendapat yang ada di medsos itu. Bisa didukung oleh ribuan orang. Mungkin sampai puluhan ribu orang. Like, share, komen. Kan itu ya. Dulu itu jadi sama dengan demo. Malah itu efektif banget itu. Mungkin itu yang efektif malah. Nah, kalau itu memang itu dilihat, kalian nge-share di medsos, terus ada orang lihat tuh, wih ini benar ini harus diperjuangkan, itu memang benar-benar, wah didukung oleh orang banyak, kan itu bermanfaat. Lu kok nggak ada gunanya ngapain, kan itu ya, itu karena itu memang nyata terjadi, ada data, ada apa namanya itu. Memang benar-benar terjadi kesalahan yang fatal itu misalkan lah dari aparat, dari pemerintah, dari siapa ya pelakunya. Tuh. Makanya eh, demo itu atau mungkin menyampaikan pendapat ya bebas. Terus jangan sampai terusan karena pendemo itu ada yang ditangkap, kemudian diproses hukum. Nah, terus dibilang ini berarti kita sudah tidak ada kebebasan untuk berpendapat. Padahal sebenarnya mereka yang ditangkap bukan karena menyampaikan pendapatnya, tetapi karena melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu apa? Banyak sekali jenisnya. Kekerasan, pengerusakan, apa lagi? Pencemaran nama baik, fitnah, kan bisa itu pidana. Eh, Pembuat keonaran, kerusuhan, mengganggu ketertiban umum, itu ya. Tuh, jangan lupa. Pada saat demo itu tentu orang lain itu banyak loh orang yang punya hak juga. Itu bukannya cuma kalian saja yang punya hak untuk menyampaikan pendapat, bukan cuma kita ya. Orang lain itu punya hak. Banyak orang tua yang menjemput anaknya. Bahkan kunci rumahnya terbawa. Sampai terjebak sampai beberapa jam. Bagaimana perasaan anak yang dijemput itu? Orang tuanya nggak datang. Apalagi anak itu masih TK. Tuh, kalau seperti itu gimana perasaan? Jadi dengan demikian, hak itu harus seimbang. Harus juga melihat hak orang lain. Nah, sekarang udah sampai anaknya jalan, anak TK sampai jalan berkilo-kilo menuju rumahnya. Sampai di rumah kunci nggak ada, terus masih dibawa orang orang tuanya yang terjebak oleh macet misalkan, katakan begitu. Bukankah kita membuat penderitaan itu di satu sisi ya?
Nah, itulah. Oke. Banyak malah saya tuh yang jawab itu ya. Eh, yang lain bertanya loh. Sekarang Siti Nur dulu, Siti Nur. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada teman-teman berdua dan juga Bapak terkait dengan masih dengan topik yang sama, yaitu kebebasan berpendapat mahasiswa di lingkungan kampus dan juga di lingkungan bernegara. Seperti yang kita tahu, kan ada hak dan kewajiban. Haknya tadi kan bisa menyampaikan pendapat seluas-luasnya dengan tetap ada batasannya. Kemudian kewajibannya adalah membela negara dengan cara melakukan demonstrasi atau mungkin yaitu tadi kembali lagi kepada kebebasan berpendapat guna mendukung stabilitas demokrasi kita di Indonesia sebagai wujud dari kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, pertanyaan saya itu, apabila mahasiswa melakukan demonstrasi sudah sesuai dengan prosedur, sudah mengikuti arahan dari aparatur dan lain-lain, tidak menyebarkan hoaks, tidak membuat keributan, namun dari aparatnya sendiri yang melakukan anarkisme, apakah bisa aparat tersebut disebut sebagai penghalang atau menghalangi kita dalam menyampaikan hak dan juga kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Itu saja. Oke. Terima kasih. Saya kira jelas apa yang ditanya, bagaimana kalau aparat melakukan tindak kekerasan pada saat kalian menyampaikan pendapat atau mungkin saat demo ya. Silakan jawab spontan, tidak perlu mencari jawaban di tempat lain, tidak perlu nanya gol, tidak perlu nanya dola, dola lagi jalan-jalan, lagi santai. Eh, jangan diganggu. Monggo silakan. Kelompok dua dulu, kelompok dua ngomong. Jawabnya spontan, nggak bisa. Ini terlalu lama mikir itu. Kalau seandainya kurang, dilengkapi oleh temennya. Bisa jawabannya ada 5, satu orang menjawab satu, ada yang jawab 2, ada yang satu lagi. Kan lengkap nanti, lama-lama. Monggo, monggo. Monggo, monggo sekecaken. Siapa maning ki? Selfie, Izin menjawab, selfie. Bapak. Siapa yang mau jawab? Ya, Tiara. Mutiara. Kalau semisal Sebentar, suara, atau hal lainnya, Pak, suaranya tadi ada tas kersok, kusok, kusok. Sekarang sudah bagus, coba mulai lagi. Jangan banyak gerak. kalau misalkan kan demonstrasi sesuai dengan aturan, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kalau misalkan dari pihak aparat yang menghalangi dengan memberikan perlawanan, maka si aparat tersebut sedang menghalangi mahasiswa untuk menyampaikan hak kebebasan berpendapatnya. Nah, sedangkan kan kewajiban itu berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi demi menjaga stabilitasnya negara sendiri kan. Jadi kalau misalkan aparat melakukan tindakan anarkis terhadap demonstrasi yang lagi dilakukan, tapi pada itu sesuai dengan prosedur, maka tindakan tersebut itu dianggap sebagai bentuk penghalangan terhadap pelaksanaannya hak dan kewajiban dari warga negara itu tersebut, baik warga negara itu ataupun mahasiswa itu, dalam menyampaikan Oke. pendapatnya di kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak. Sekian. Iya, bagus. Anak pintar. Yang lain masa nak bicara. Tambahin lagi. Punya pendapat beda juga boleh. Mendukung dan menambahkan pendapat yang disampaikan Mutiara tadi juga bisa. Monggo, sekecakan. Yuk, siapa yang mau bicara lagi? Tolong ada yang mau. Terus yang bertanya lagi boleh angkat tangan juga ya. Nah, begini dong. Apabila benar terjadi aparat melakukan penganiayaan, kekerasan kepada seseorang siapapun, warga negara termasuk mahasiswa di dalamnya, itu berat sekali hukuman. Berat itu.
Bahkan itu tanpa disengaja saja itu pada saat terjadi krisis demokrasi politik ya, itu juga kena sanksi berat. No, pada saat demo yang beberapa waktu yang lalu kan pernah eh, terjadi kecelakaan pada saat terjadi demo itu. Sebenarnya itu kecelakaan loh. Jelas sekali videonya kan beredar itu. Ada demo, ada kendaraan aparat gini eh, menghindari keramaian itu maunya dia keluar dari keramaian itu supaya nanti tidak membuat kerusuhan di sana supaya dia itu saat dilempar ya, atau segala macam atau dia cepat mau keluar tahu-tahu ada mahasiswa tuh, oh gini ya ojek dulu ojek di tengah jalan ketabrak. Ya ketabrak itu jelas kan bukan direncanakan, bukan sengaja untuk membunuh, dia ketabrak itu kan, ya ketabrak itu sama dengan kecelakaan, itu juga kena pidana, ada itu pasalnya tetapi tidak berat. Kalau kecelakaan itu sama dengan kena pasal kalau kalian nabrak orang sampai meninggal, itu tuh sama dengan eh, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, kan itu ya, itu tanpa disengaja loh. Hukumannya berat tuh minta ampun. 3 hukuman seorang aparatur kenanya. Padahal dia tidak sengaja. Dia juga niat yang bagus melaksanakan tugas yang baik ya. Maunya begitu. Jadi 3 hukumnya itu yang kena itu yang pertama KUHP itu tetap itu. Yang kedua dipecat itu hukum administrasi. Dipecat loh padahal yang mengemudikan satu. Teman-teman yang lain itu berapa orang itu kan dipecat juga. Padahal cuma duduk di mobil itu nggak ngerti apa-apa. Kemudian eh, ada satu lagi hukum disiplin. Nah, karena itu sebelum tindak pidana apa namanya digitukan secara pidana ya diselesaikan secara pidana, atasannya itu harus langsung mengambil tindakan hukum disiplin. Hukuman disiplin itu banyak. Bisa dia itu dicopot jabatan. Ada itu ya. Setelah itu dihentikan gaji. Setelah itu dia disuruh kerja atau mungkin gini ya, gerakan fisik hukumannya itu. Bisa seperti itu. Ya, ya ampun kan itu berat sekali ya. Nah, tetapi kan juga kita perlu melihat ya, eh, namanya orang demo atau menyampaikan pendapat, ya kadang-kadang memang susah sekali terkendali loh. Itu makanya kalian tuh harus orang yang mentalnya kuat. Karena pada saat terjadi demo orang banyak, di sana berlaku psikologi massal. Psikologi massal itu satu orang bertindak, semuanya ikut bertindak. Makanya gampang sekali tersulut emosi orang di sana. Orang sekalem-kalemnya akan jadi beringas apabila dia ada di tengah masa yang beringas. Orang paling kalem sekali itu. Halus, lembut, bahkan gemulai. Setengah gini tuh. eh, Setengah wanita. Laki-laki setengah wanita pun yang lemah gemulai. Itu tuh jadi beringas apabila dia ada di tengah-tengah masa yang beringas. Makanya oleh karena itulah eh, harus benar-benar waspada ya. Ingat diri itu. Karena kalau melakukan sesuatu, kalau tertangkap, baik itu kena apa namanya sanksi hukum maupun mungkin karena melakukan kekerasan dibalas dengan kekerasan. Karena mungkin ada aparat yang merasa dirinya dilempar, wow, jengkel, marah, oh siapa yang melempar dicari, dikejar, ditendang, bisa terjadi kayak gitu ya. Eh, Ya itulah yang buat sehingga di situ perlu kewaspadaan kedua belah pihak ya. Kedua belah pihak baik yang demo maupun yang aparat yang menjaga itu ya. Disitulah kesulitannya. Bukan orang gampang orang menjaga demo tuh. Atau mungkin gantian ya. Kalau mahasiswa yang jaga demo gimana ya?
Ya karena eh, halus salah, lemah lembut salah, kasar salah juga. Ya terus gimana ya? Kalau nggak keras itu kadang nggak diperhatikan ya. Nah tetapi keras itu kadang-kadang kan ini eh, susah untuk terukur, bisa kebablasan keras itu loh. Karena merasanya dirinya dikerasi itu pasti. Itu naluri setiap orang tuh kalau dia merasa dirinya diperlakukan tidak baik itu dia berontak ngelawan itu. Siapapun bisa terjadi begitu. Baik mahasiswa maupun aparat itu sama ya. Jadi memang kedua belah pihak harus bisa menjaga sama-sama ya. Oke, kalau tidak ada lagi ya saya lanjutkan aja nih kuliah masih ada waktu sedikit lagi. Nah, kita eh, supaya nanti kalian punya utang minggu yang akan datang sudah mulai ini itu apa namanya tentang demokrasi dan politik ini. Kita lanjut ya. Demokrasi dan politik. Sebenarnya judul ini terpisah ya. Khusus ada tentang demokrasi, ada tentang politik, dan ada politik disambung dengan apa namanya tuh? eh Politik itu disambung dengan strategi. Nanti pada pembahasan yang terakhir ya, tuh akhir semester ini nanti ada apa namanya tuh strategi ya. Nah, politik dan strategi. Nah, kita tuh kan sering salah mengartikan itu politik itu apa dan demokrasi apa. Keduanya ini sebenarnya ada keterkaitan ya. Eh, Proses berdemokrasi. Demikian juga strategi juga keterkaitan di dalamnya. Baik, pengertian kita demokrasi itu sama dengan ini foto yang kita lihat itu dengan demo politik juga seperti itu. Nah, apakah memang demikian? Apakah orang demokrasi itu harus demo? Apakah orang politik itu harus demo? Ini mari kita pelajari bersama. Apa harus ada kekerasan di dalamnya? Apa harus memperjuangkan sebuah ide gagasan tersebut? Jadi mari kita lihat. Ini sudah tahu ini kok nggak perlu nih. Jadi tolong bisa digeser nggak itu atas ini menghalangi pandangan tulisan itu. Nah, itu tuh, geser ke bawah gimana caranya ya? Bisa digeser itu nah atas atau turun itu. Ya, demokrasi. Udah tahu atau kalian itu demokrasi demos kratos pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Demos itu rakyat, Kratos itu berarti pemerintahan. Jadi pemerintahan dari rakyat. Rakyat yang memerintah harus benar. DPR itu cuma wakilnya tuh. Tapi wakilnya malah kaya. Rakyatnya jadi miskin ya. Banyak yang miskin ya. Nggak miskin semua lah. Eh, Berarti pemerintahan. Jadi demokrasi itu artinya pemerintahan rakyat. Itu rakyat yang berkuasa. Kan sudah jelas sekali. Ada demokrasi sebagai ide dan ada demokrasi sebagai konsep. Demokrasi dalam gagasan, dalam pemikiran itu sebagai ide dan konsep itu ya, atau konsep. Kalau praksis, nah ini demokrasi sudah menjelma menjadi sistem penyelenggaraan pemerintah. Sistem penyelenggaraan pemerintah sebenarnya demokratis, demokrasis. Nah, kita tuh punya demokrasi begitu, apakah benar? Selalu kita agung-agung, oh kita demokrasi. Negara kita dari dulu nggak pernah melaksanakan demokrasi. Zaman kerajaan mana ada? Nggak ada, kita kerajaan lu dulu tuh. Baru aja jadi republik setelah merdeka tahun 45. Sebelum itu, ratusan tahun, ribuan tahun. Kaget mungkin bangsa kita tuh melihat tuh demokrasi itu baru. Apa semuanya bagus? Baik semua nggak demokrasi kita itu. Apakah pemerintahan yang dibentuk itu pejabat-pejabat itu benar-benar orang yang pantas itu dipilih?
Apakah pejabat itu benar-benar itu berkualitas? Bahwa kualitas itu kualitas mentalnya, kualitas pengetahuannya, kualitas etos kerjanya, semangatnya untuk memajukan bangsa dan negara ini. Apa pas nggak? Coba kita renungkan. Apakah demokrasi itu tidak pernah hanya menggunakan kekayaan itu? Siapa yang punya uang itu yang bisa. Hasil pemilu itu apa benar? Bersih total, tidak ada sama sekali. Apakah pejabat semua sekarang itu tidak bayar? Nah, itu renungkan kita bagi kita. Kalau sesuatu ada yang salah, maka layaknya kita harus merubah itu kalian masa depan bangsa, anak-anak bangsa. Agen of change inilah yang harus merubah. Kalau itu sudah nggak baik, kenapa dilanjutkan terus? Dan nggak berani ada orang bersuara untuk merubah itu. Siapa yang bisa jadi pejabat sekarang? Ya jelas orang-orang yang pertama dia memiliki harta kekayaan yang yang fantastis, yang besar, modal yang besar. Atau mungkin ada orang yang nekat, nekat tuh sampai jual rumah, jual sawah, jual tekalan, jual mobil, jual semua kekayaan untuk mencalonkan. Tetapi dampaknya dia stres kalau tidak. Akhirnya tidur di pos kamling, rumah pun tidak ada. Apa nggak stres jadi? Apa nggak gila aja? Apa nggak dampak demokrasi itu? Orang jadi gila. Demikian juga kalau dia jadi. Begitu besarnya biaya untuk dia bisa menjadi pejabat itu untuk kampanye. Dia harus mengembalikan modal itu. Itukah demokrasi yang bagus? Renungkan, mari kita sama-sama dan bisa kita diskusikan ya. Nah, selanjutnya kita melihat politiknya. Tadi demokrasinya, demokratos, cuma gitu saja. Sekarang politiknya. Nah, sekarang kita politik itu sebenarnya mulia loh, bagus. Bagaimana kita mengelola negara itu dengan bagus, dengan baik, supaya terjadi kestabilan, tuh, stabilitas nasional itu yang sehat, dinamis, tenang, masyarakatnya semua bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar gitu. Nah, tetapi kan ini rongrong penyakit banyak sekali tuh. Oh, ada segala permainan, ada yang ngerongrong, ada yang gigit, ada yang walah. Sehingga compang-camping jadi salah. Dan marilah kita lihat apa itu sebenarnya politik itu. Nah ini, secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politi, TIA, TIA, yang terdiri dari dua kata, polis dan ti, gitu ya. Polis itu mengandung arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, ya. Jadi negara loh yang diurus orang politik itu. Sedangkan ti itu mengandung akal, arti urusan. Dengan demikian dari artinya aja kelihatan. Yang diurus itu negara, bukan yang diurusi partai politik, bukan yang diurusi kandidat perorangan atau kelompok-kelompok tertentu. Apabila kelompok-kelompok tertentu atau perorangan melaksanakan politik, maka politik itu adalah politik praktis. Politik praktis itu dia menjalankan politik untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan dan upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Itu sebenarnya politik itu. Nah, ini definisinya ya. Kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan. Untuk supaya tujuan itu tercapai loh. Tujuan kita apa? Ada di
alinea keempat UUD 45. Itu tujuan negara, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Itu empat itu tujuan kita. Supaya itu tercapai bagaimana? Bukan cuma menang supaya dia bisa berkuasa, supaya uangnya banyak, modalnya bisa kembali, setelah itu nyari bati yang sebanyak-banyaknya, menghimpun kekuatan, supaya bisa terpilih kembali, bisa ada modal untuk kampanye. Iya, semua mikir gitu. Terus yang memajukan bangsa kita tuh siapa? Apa ada orang lain yang disuruh? Padahal kebijakan ada pada orang-orang yang ditunjuk secara demokrasi tadi itu. Pengambilan keputusan, decision making mengenai seleksi dari beberapa alternatif dan menyusun skala prioritas. Nah, itu juga politik ya, ngambil keputusan perlu alternatif mana yang lebih penting itu, mana skala prioritasnya, atau mungkin ada pilihan. Beberapa yang tidak bisa diselesaikan, bisa dirembuk dengan demokrasi, bisa juga dengan voting akhirnya, atau pemilihan umum atau pemilihan itu yang dilaksanakan. Kan itu ya, itulah upaya untuk mengambil keputusan. Nah, sedangkan politik nasional itu adalah asas haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan. Pembinaan mulai dari perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian. Ini manajemen ya pembinaannya. Serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Ya kan berarti manajemen. Atau ada yang disebut POAK, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling itu. Dan POAK namanya itu manajemennya. Bagaimana memanage supaya tujuan nasional itu tercapai. Yang menggunakan semua potensi nasional yang ada. Harus begitu. Potensi nasional kita tuh banyaknya minta ampun. Kita punya kekayaan alam, kita punya penduduk banyak sekali. Penduduknya yang nganggur, kekayaan alamnya nganggur. Siapa yang mikirin itu? Kalau nggak pejabat. Kalau nggak kalian nanti yang menjabat itu yang harus punya niat untuk itu. Olah sumber daya alam kita, gunakan tenaga kita, ciptakan lapangan kerja yang banyak, sehingga negara kita tuh kuat. Begitu jadi bukan sesuatu yang gampang dan simpel ya. Ini materi tadi sudah kita lewati. Silakan kalau ada yang bertanya, bertanyalah kita diskusi boleh tentang demokrasi dan politik. Termasuk minggu depan harus sudah siap yang presentasi kelompok 3. Pak Dia, monggo Pak Didia, yang lain juga boleh bertanya ya. Silakan bertanya. Tadi kita berbicara, ini tuh bicara itu sebenarnya menarik sekali loh kita ngomong begini tuh. Tiap saat bahkan ada orang sampai pagi itu nggak ini masih debat tentang itu. Kalian dikasih kesempatan malah nggak mau debat, diam semua umek dengan urusannya. Yang lain angkat tangan ya, Pak Dia silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Jadi di sini saya akan bertanya mengenai demokrasi. Jadi suatu negara demokrasi itu dapat dikatakan ideal itu ketika warganya itu seperti apa ya Bapak? Dan seperti apa juga negaranya dapat dikatakan sebagai negara yang demokrasi? Gitu. Negara yang demokrasi, bagaimana negaranya, bagaimana masyarakatnya gitu ya. Bagaimana masyarakat yang demokrasi. Secara idealnya Bapak. Secara idealnya. Ya, memang gini kita tuh ideal. Kadang-kadang kita bisanya berteori aja ya, tetapi prakteknya tuh berbeda sekali di lapangan itu. Loh, kalau idealnya sih benar yang dipilih atau mungkin ya demokrasi itu kalau katakanlah contoh ini kan bukan itu aja demokrasi dalam pemilu itu ya
idealnya sih masyarakat itu benar-benar tahu tentang yang dipilih itu dan mengenal jelas kualitasnya, mentalnya. Kadang-kadang ngelihat aja nggak pernah ketemu, wah, aduh. Tapi ketemunya sama amplop, serangan pacar pagi-pagi. Nanti pemilihan ini pilihan nomor sekian ya, itu amplop beredar ke rumah-rumah, ada yang nganterin. Bahkan ada yang gini tuh, menampung, menerima serangan pajar gitu ditulis di rumahnya tuh. Menerima amplop serang pajar. Ya berapapun ada orang yang ngasih itu. Yang itu terima aja semua. Ya idealnya ya masyarakat tuh ngerti dong. Dan benar-benar paham dengan yang dipilih itu. Nggak bisa hanya karena serangan pajar, bukan karena amplop. Bukan karena dia itu menyumbang, apalagi yang disumbangkan ya lucu-lucu banget itu. Yang disumbangkan itu program pemerintah loh, itu memang program. Itu ya lucu bener tuh kadang-kadang. Banyak aparat gini toh, pejabat itu datang ke satu desa membawa sumbangan. Nanti ini saya bantu, tetapi nanti pilih saya bantu ini jalan ini, saya aspal. Sanggup nggak? Sanggup. Gitu semuanya. Masyarakat. Padahal itu memang programnya pemerintah yang sudah dirancang beberapa tahun yang lalu. Memang eh, programnya itu saat itu memang harus ngaspal. Dibilang dirinya membawa bantuan. Masyarakat jawab sanggup, enggak sanggup. Semuanya sanggup memilih yang bersama. Ya itu kan demokrasi, ya ampun, ya jadi konyol ya. Sebenarnya enggak, sangat menyimpang banget itu dari demokrasi ya. Demikian juga eh, itu kan karena sistemnya ya. Ya sekarang tuh dari dari pemerintahan ya harus memikirkan eh, untuk bila perlu merubah sistem itu. Jangan sampai kayak gini. Jangan sampai mereka itu punya utang begitu banyaknya yang harus dilunasi. Pejabat dibebani oleh utang begitu banyaknya karena biaya kampanye. Akhirnya mau nggak mau dia harus mencari program pemerintah membuat pembangunan yang besar, dananya beratus-ratus miliar supaya dapat bati, supaya dapat untung, supaya dia bisa gitu kerja. Kan itu ya, itulah susahnya itu. Jadi itu makanya oleh karena itulah kita masing-masing harus memikirkan itu ya. Kalau itu sudah tidak ideal, ya jangan dilaksanakan. Itu tidak bagus, tidak baik. Dan bagaimana cara memberantas itu susah banget. Kecuali sistemnya benar-benar. Nah dulu zamannya Pak Harto, dulu saya bukan mengatakan itu baik, banyak kelemahan waktu zamannya itu. Tetapi waktu itu tidak ada beban dari pejabat itu untuk mengembalikan modal kampanye. Tidak ada modal itu. Pejabat itu memang dipilih, tetapi oleh DPR. Dulu ya dipilih, termasuk juga presiden ya, sampai ke daerah tuh, sampai ke daerah, sampai ke kabupaten. Yang dijadikan kandidat itu adalah orang-orang yang berkarir tanpa cacat, terus-menerus bagus berprestasi dan dinilai terus-menerus tanpa henti ya. Kita sebenarnya punya banyak loh, termasuk anak-anak eh, dari semua instansi negara itu dipilih orang yang berkualitas, terus dicalonkanlah tiga atau berapa orang itu toh, kemudian di DPR terus diolah, diuji, di gini. Nah, tetapi dia Pak setidaknya tidak ada beban untuk menghabiskan uang banyak itu. Karena tidak menghabiskan uang banyak dia tanpa beban, gitu ya. Jadi Pak Dia, ya Baik, Bapak. Terima bagus. kasih. Oke, bagi
Waktu kita sampai jam berapa? Apa cukup sampai di sini? Sudah hampir habis ini ya. Bagaimana Pak Dia, cukup? Cukup, Bapak. Siti Nur, Najwa, Siti Nur, cukup ya? Cukup, Bapak. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.